Yang pertama kita akan membahas mengenai prediction of an economic event atau prediksi dari suatu kejadian peristiwa ekonomi. Dalam pendekatan prediktif, metode akuntansi dinilai bukan hanya dari keindahan teori, melainkan dari seberapa akurat dia bisa memprediksi suatu kejadian ekonomi yang relevan bagi pengambil keputusan, entah itu manajer dan lain sebagainya. Pendekatan prediktif menggunakan data masa lalu untuk menilai apa yang kemungkinan terjadi di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai time series analysis, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan data masa lalu dari suatu variabel untuk memprediksi nilai variabel yang sama di masa depan. Ada dua fokus utama dalam penelitian ini, yaitu memahami sifat, pola, atau laba yang dilaporkan dan menguji kemampuan prediksinya. Kemudian, apa yang ditemukan dari penelitian-penelitian terdahulu? Jadi penelitian menemukan bahwa laba tahunan polanya itu masih diperdebatkan, bisa berupa moving average, martingale atau submartingale. Yang menarik di sini model canggih seperti Box dan Skins itu belum terbukti unggul dari model sederhana seperti random walk. Kemudian untuk laba kuartalan, polanya itu lebih terstruktur daripada laba tahunan tadi, di mana dia mengikuti autoregressive proses dengan pola musiman antar kuartal. Dan yang cukup penting, data itu dipecah dan disegregated seperti komponen penjualan dan laba secara terpisah. Hal ini akan menjadikan bahwa data akan terbukti lebih akurat untuk memprediksi dibandingkan data gabungan. Pendekatan yang kedua atau topik yang kedua kita membahas mengenai distress prediction, di mana pendekatan ini itu bertujuan untuk menemukan karakteristik keuangan yang membedakan perusahaan akan bangkrut dan yang tidak. Nah, di sini peneliti menggunakan data laporan keuangan sebelum kebangkrutan terjadi untuk membangun sebuah model prediksi. Sebagai contoh, misal kita menjadi dokter. Nah, kita ingin mendeteksi pasien yang berisiko sakit jantung. Nah, sebelum serangan itu terjadi, kita lihat tekanan darahnya, kadar kolesterol, dan juga kebiasaan hidupnya seperti merokok dan lain sebagainya. Nah, distress prediction itu cara kerjanya itu sama persis, hanya saja pasien ini adalah perusahaan dengan gejalanya yaitu rasio keuangan. Terdapat dua pendekatan utama dalam distress prediction, yaitu yang pertama ada univariate atau pendekatan behavior. Jadi pendekatan ini menguji rasio keuangan itu satu persatu. Nah, hasilnya bagaimana? Rasio terbaik adalah cash flow terhadap total utang. Nah, kalau sebuah perusahaan punya utang 1 miliar, tapi arus kasnya itu hanya 50 juta per tahun, nah itu menjadi sinyal atau bahaya yang perlu diperhatikan oleh entah itu investor atau peneliti. Kemudian yang kedua ada multivariate, ada dua, yaitu Altman-Z-score dan Olson-Logit. Nah, untuk model Altman-Z-score itu menggunakan 5 variabel sekaligus. Nah, kalau misal Z-nya itu di atas 2,99, maka perusahaan akan dianggap aman. Jika di bawah 1,81, itu akan diprediksi bangkrut. Sementara Olson menggunakan 9 variabel dengan 3 model yang berbeda untuk memprediksi kebangkrutan 1 tahun, 2 tahun, atau keduanya. Kemudian topik yang ketiga yaitu prediction of bonds rating, di mana obligasi itu memiliki resiko yang mempengaruhi imbal dari hasilnya. Lembaga seperti Moody's, S&P, dan Fitch itu memberikan rating yang mencerminkan kualitas investasi dari obligasi tersebut, sehingga memudahkan investor untuk dalam mengambil keputusan. Meskipun lembaga-lembaga ini itu mengklaim rating mereka itu tidak bisa diprediksi secara empiris, berbagai penelitian itu berhasil membangun model prediksi rating menggunakan data akuntansi. Ada 4 risiko obligasi. Yang pertama ada default risk, di mana ketidakmampuan perusahaan dalam membayar bunga atau pokok utang dari obligasi tersebut. Kemudian ada marketable risk, di mana risiko tidak bisa menjual obligasi tanpa rugi. Ada purchasing power risk, kerugian akibat inflasi, dan juga interest rate risk, di mana dampak perubahan suku bunga terhadap nilai pasar obligasi. Kemudian ada pun proses pembuatan model prediksi rating. Yang pertama kita akan memilih sampel obligasi dengan rating yang telah diketahui, rating yang telah dinilai oleh lembaga-lembaga seperti Fitch, S&P, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menghitung variabel akuntansi dan keuangan yang relevan. Kemudian bangun model menggunakan regresi, discriminant analysis, atau profit. Yang terakhir kita akan menguji model pada holdout sampel yang berbeda.
Kemudian topik ini juga memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya tidak adanya dasar teori ekonomi yang jelas, kemudian perbedaan metode akuntansi antar perusahaan itu juga tidak diperhitungkan. Rating diperlakukan seolah berskala interval, padahal dia berskala ordinal. Kemudian banyak juga studi yang membuktikan ex post discrimination bukan sekedar ex ante yang sesungguhnya. Oke, kita akan bergeser ke topik keempat, di mana kita akan membahas mengenai corporate restructuring behavior. Di mana topik ini merupakan berbagai bentuk perubahan besar pada struktur perusahaan seperti merger, akuisisi, divestasi, leverage buyout atau LBO, dan spin-off. Nah, para peneliti itu mencoba merediksi perusahaan mana yang kemungkinan besar akan menjadi target akuisisi atau restrukturasi berdasarkan dengan karakteristik keuangannya. Ada dua motivasi utama mengapa restrukturasi ini dilakukan, dan juga terdapat beberapa karakteristik perusahaan yang menjadi target akuisisi. Ada undervalue di pasar, di mana harga sahamnya itu lebih rendah dari nilai aset yang sebenarnya. Ada tingkat pertumbuhan rendah tapi likuiditas tinggi, dan yang terakhir yaitu perusahaan yang punya rasio harga pasar terhadap nilai buku itu rendah. Oke, untuk model prediksi yang dikembangkan itu ada 3, yaitu dari Palepu. Dia menggunakan 10 variabel logik termasuk return saham, pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan juga leverage. Hasilnya itu menghasilkan probabilitas akuisisi sekitar 9-12%. Kemudian untuk Barnes dari UK itu menggunakan 5 variabel discriminant analysis berbasis rasio likuiditas dan profitabilitas. Untuk akurasinya itu mencapai 74,3%. Dan yang terakhir ada Bill Cawley dari Kanada. Dia menggunakan 16 rasio keuangan dengan 5 fungsi diskriminan untuk masing-masing tahun sebelum akuisisi tersebut terjadi. Kemudian ada juga yang menarik di sini dari studi Muller. Berdasarkan studinya di 7 negara, di Belgia, Jerman, Prancis, Belanda, Swedia, UK, dan American AS atau Amerika Serikat, merger itu umumnya hanya menghasilkan perubahan profitabilitas yang kecil tanpa pola yang konsisten. Kadang sedikit meningkat, kadang juga sedikit menurun. Nah, Muller ini menyimpulkan bahwa merger hanya akan memberi dampak ringan dalam 3-5 tahun setelah terjadi merger. Jauh dari ekspektasi awal yang biasanya tuh sangat optimis. Oke, untuk topik yang kelima, kita akan membahas mengenai credit and bank lending decision. Berbagai organisasi seperti Dun and Bradstreet itu menggunakan analisis kredit untuk menilai kelayakan suatu perusahaan. Penelitian di bidang ini mencoba mereplikasi atau memprediksi keputusan kredit berdasarkan informasi keuangan yang tersedia. Ada 3 area penelitian utama. Yang pertama, simulasi proses investasi dan pinjaman bank. Penelitian yang dilakukan oleh Clarkson serta Cohen, kemudian Gilmore dan Singer, membuktikan bahwa informasi keuangan memegang peran yang besar dalam keputusan suatu investasi bank. Kemudian yang kedua ada prediksi klarifikasi pinjaman. Penelitian yang dilakukan oleh Dietrich dan Kaplan berhasil menggunakan model Logit untuk memprediksi 4 kelas pinjaman, mulai dari yang paling lancar hingga yang diragukan. Penelitian terakhir yaitu prediksi financial distress oleh bank, di mana dilakukan oleh Sinkey, yang berhasil memprediksi sebagian besar kegagalan bank menggunakan 2 variabel utama, yaitu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan rasio investasi terhadap aset. Oke, untuk pendekatan yang ke-6 yaitu forecasting financial statement information. Karena analisis sekuritas dan lembaga peramalan itu umumnya berfokus pada pasar Amerika Serikat, manajer keuangan perusahaan multinasional atau MNC harus sering melakukan peramalan sendiri. Ada berbagai jenis teknik forecasting. Yang pertama yaitu mekanis unvariate, di mana dia pakai moving average dan Bob Jenkins univariate models. Yang kedua ada mekanis multivariate, pakai regresi, Bob Jenkins transfer function, dan model ekonometrik. Yang ketiga ada non-mekanis unvariate, menggunakan ekstrapolasi kurva secara visual, dan non-mekanis multivariate, itu pendekatan analisis atau analis sekuritas. Terdapat 2 ukuran akurasi Fordyce. Yang pertama MSE atau mean square error, di mana dia mengukur seberapa jauh rata-rata kesalahan prediksi. Jadi semakin kecil maka akan semakin baik pengukurannya. Dan yang kedua ada EVA, expected value of error. Dia mengukur apakah prediksi itu cenderung terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau disebut juga dengan bias. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi forecast.
Yang pertama yaitu kompleksitas lingkungan perusahaan seperti struktur biaya, masalah produk baru, dan manajemen laba. Kemudian konteks negara dan internasional juga berbeda-beda. Tantangan khusus perusahaan multinasional seperti risiko kurs, risiko politik, dan juga perbedaan budaya. Jadi pada saat ini kita perlu memahami mengapa pasar modal menjadi pusat dari pendekatan prediktif ini. Menurut Gonides serta Beaver dan Dukes, metode akuntansi yang terbaik adalah metode yang menghasilkan angka laba dengan asosiasi tertinggi terhadap harga saham. Artinya pasar modal dijadikan tolak ukur nilai relevansi informasi akuntansi. Pasar sekuritas sendiri memiliki dua peran penting. Pertama, menyediakan tempat bagi investor untuk mempertukarkan klaim atas konsumsi masa kini dan masa depan. Kedua, informasi berperan ganda membantu menetapkan harga sekuritas yang optimal sekaligus membantu investor memilih portofolio terbaik. Nah, agar pasar bisa berfungsi seperti itu, diasumsikan bahwa pasar bersifat efisien. Fama mendefinisikan pasar efisien sebagai pasar di mana harga sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Fama membedakan 3 bentuk efisiensi, yaitu bentuk lemah, harga mencerminkan data harga historis, analisis teknikal tidak mampu menghasilkan keuntungan berlebih. Dua, bentuk semi kuat, harga mencerminkan semua informasi publik termasuk laporan keuangan. Harga menyesuaikan diri dengan sangat cepat setelah pengumuman informasi publik pertama. Dan yang ketiga, bentuk kuat, harga bahkan mencerminkan informasi orang dalam atau insider information. Namun, bukti empirisnya masih tidak konklusif. Implikasinya bagi akuntansi dalam pasar yang efisien, angka-angka akuntansi yang memiliki kandungan informasi akan segera tercermin dalam harga saham. Selanjutnya kita membahas 3 model penetapan harga yang menjadi fondasi teoritis riset berbasis pasar dalam akuntansi. Yang pertama adalah CAPM, Post Capital Asset Pricing Model. Model ini menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara imbal hasil suatu sekuritas dengan risiko sistematis yang diukur dengan koefisien beta. Rumusan imbal hasil yang diharapkan sama dengan imbal hasil aset pasar dikalikan beta. Yang kedua pasar dikalikan beta. Yang kedua ada EPT. EPT lebih fleksibel dibanding CAPM karena tidak hanya menggunakan satu faktor risiko melainkan multiple risk factor. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat inflasi, perkembangan produk industri, selisih suku bunga, dan perubahan harga minyak. Hanya digunakan model untuk menentukan harga opsi beli atau call option. Model hanya digunakan untuk menentukan harga opsi beli atau call option. Tingkat imbal hasil ini mempertimbangkan harga saham waktu kadaluarsa, volatilitas tingkat eksekusi, tingkat imbal hasil, bebas risiko, waktu kadaluarsa, dan volatilitas saham. Metodologi studi peristiwa. Sekarang kita berarti ke event untuk mengukur dampak suatu peristiwa ekonomi terhadap perusahaan. Atau metodologi studi peristiwa. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak suatu peristiwa ekonomi terhadap nilai perusahaan. Tujuan dalam studi peristiwa. Satu, definisi peristiwa. Syarat itu menentukan peristiwa dan jika menghitung pengamatan. Dua, kriteria seleksi memilih perusahaan yang memenuhi norma yang diharapkan. Dua, prosedur syarat mengenai periode tersebut. Tiga, menghitung imbal hasil parameter selisih antara imbal hasil aktual dan imbal hasil norma yang diharapkan. Dua, prosedur estimasi mengenai periode sebelum peristiwa sebagai acuan estimasi parameter. Lima, prosedur pengujian merumuskan hipotesis nol dan teknik agregasi. Enam, hasil empiris menyajikan dan menganalisis data. Tujuh, interpretasi dampak peristiwa terbuka untuk berbagai penjelasan yang dari waktu ke waktu. Dua temuan menarik dari event studi adalah post-earning announcement durasi imbal hasil abnormal terus bergerak setelah pengumuman laba dan peningkatan kegunaan pengumuman laba dari waktu ke waktu. Model selanjutnya ini kita masuk ke model penilaian yang lebih canggih yaitu residual income valuation (RIV) dan model Volume of Sloan atau FO. RIV berpijak pada prinsip bahwa harga aset merepresentasikan nilai sekarang dari seluruh dividen masa depan, namun untuk mengoperasionalkan model ini diperlukan dua asumsi penting. Pertama, clean surplus relation CSR, nilai buku ekuitas periode ini sama dengan nilai buku periode lalu tambah laba bersih dikurangi dividen. Kedua, kondisi regularitas, nilai buku tumbuh dengan laju yang lebih kecil dari tingkat diskon. Dengan dua asumsi ini, nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan sebagai nilai buku ditambah nilai sekarang dari seluruh laba residual atau abnormal di masa depan. Model Volume memperluas ROIV dengan memisahkan aktivitas operasi dan finansial. Model ini menyatakan bahwa nilai pasar perusahaan merupakan fungsi dari satu, nilai buku, dua, laba operasi residual, tiga, aset operasi, dan yang keempat, variabel informasi lain yang relevan. Konservatisme akuntansi yang diwakili oleh parameter alfa 12 secara implisit meningkatkan kualitas laba karena pengakuan laba tinggi menjadi lebih sulit. Di sisi kanan kita punya dua konsep tambahan. ERC atau Earning Response Coefficient mengukur seberapa kuat reaksi harga saham terhadap satu unit laba tak bertugas. Semakin tinggi ERC, semakin besar kandungan informasi dan dari pengumuman laba. Yang kedua, presentasi laba diukur menggunakan model deret waktu ARIMA.
Temuan penting, presentasi laba berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan, namun berkorelasi negatif dengan tingkat multinasionalitas perusahaan. Kita sampai di bagian terakhir, evaluasi nilai terhadap riset berbasis pasar. Rahi Belkoi mengklasifikasikan seperti yang tersedia ke dalam 4 kategori. Kategori A, studi kandungan informasi berawal dari studi klasik Ball dan Brown yang membuktikan bahwa perusahaan laba tak terduga berkorelasi dengan imbal hasil saham residual. Ini menjadi fondasi bahwa informasi akuntansi memang relevan bagi pasar. Kategori B, perbedaan dan perubahan teknik akuntansi. Pertanyaan besarnya, apakah pasar cukup canggih untuk tidak tertipu oleh perbedaan yang bersifat kosmetik? Jika tidak, maka terjadi apa yang disebut functional fixation. Investor bereaksi terhadap angka akuntansi secara mekanis tanpa memahami substansinya. Kategori C, dampak regulasi akuntansi. Regulasi FASB dan SEC terbukti berkaitan dengan reaksi harga saham yang signifikan, namun data seperti biaya penggantian tidak masuk reaksi pasar yang berarti. Kategori D, terdapat beberapa kritik fundamental. IMH tidak menjawab beberapa jumlah optimal informasi yang harus diungkapkan. Dua, muncul tantangan dari behavioral finance, khususnya model BSV dan DHS, yang menunjukkan bahwa investor tidak selalu rasional. Mereka mengenai overconfidence, conservatism bias, dan representativeness bias. Dan terakhir, teori fractal and incomplete revelation hypothesis. Dari Bloomfield menawarkan alternatif. Harga pasar tidak sepenuhnya mengungkapkan informasi karena adanya noise trader, biaya ekstrak informasi. Kesimpulan akhirnya ini adalah pendekatan prediktif memberikan kontribusi besar bagi akuntansi dan menjadikan reaksi pasar sebagai ukuran relevansi informasi akuntansi. Namun kritik metodologis yang ada mulai dari post announcement, dari self selection bias hingga tantangan dari behavioral by finance mengingatkan kita bahwa riset berbasis pasar ini masih terus berkembang dan belum sepenuhnya tuntas. Demikian presentasi saya. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas paradigma positif antropologis atau induktif dalam akuntansi. Fokus utama dari paradigma ini ada dua, yakni yang pertama praktik akuntansi yang sudah ada di lapangan, dan yang kedua bagaimana sikap atau pandangan manajemen terhadap praktik tersebut. Para pendukung pandangan ini berargumen bahwa teknik akuntansi itu tidak harus dibuat dari teori dulu, tetapi bisa dijelaskan dari praktek nyata yang sudah terbukti digunakan. Selain itu, manajemen juga mempunyai peran penting dalam menentukan metode akuntansi apa yang dipakai dalam perusahaan. Karena itu, tujuan penelitian ini bukan untuk langsung membuat aturan baru, tetapi lebih ke memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang sudah berjalan. Menurut Yuji Ichiri, pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbaiki dan melihat perubahan apa yang realistis untuk diterapkan. Jadi keunggulan dari pendekatan ini adalah perubahan yang dihasilkan lebih mudah diterapkan karena benar-benar didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, bukan hanya teori saja. Pada slide selanjutnya saya akan membahas terkait information or economics paradigm. Intinya pada paradigma ini memandang bahwa informasi sebagai komoditas ekonomi. Artinya memperoleh informasi itu bukan gratis, tetapi ada pilihan ekonomi yang harus dipertimbangkan. Nilai informasi diukur dengan kriteria biaya manfaat berdasarkan teori keputusan dan ekonomi. Menurut Veltam, komponen utama pada model ini ada 5, yakni yang pertama, tindakan yang mungkin dilakukan. Yang kedua, fungsi imbalan dari setiap kejadian. Yang ketiga, hubungan probabilitas antara kejadian masa lalu dan kejadian masa depan. Dan yang keempat, kejadian dan sinyal dari sistem informasi. Dan yang terakhir, aturan keputusan yang bergantung pada sinyal yang diterima. Kemudian Veltam dan Dembski menambahkan bahwa evaluasi informasi harus mencakup prediksi hubungan antara 4 hal ini, yakni yang pertama, proses pembangkitan sinyal, proses pemilihan tindakan, hubungan antara tindakan dan kejadian, serta imbalan kotor dan biaya operasi. Model analitis yang diusulkan yakni yang pertama, decision theory model yang digunakan hanya untuk merevisi keyakinan atau belief revision. Dan yang kedua, sindikat teori model yang mana mencakup berbagai risiko atau risk sharing, tetapi mengabaikan aspek motivasi. Dan yang ketiga, motivasi evaluation decision maker model. Di model ini, motif agen kurang jelas sehingga implikasi motivasi diragukan. Dan yang keempat, tim teori model yang mengasumsikan bahwa semua individu memiliki preferensi yang sama, tidak ada peran motivasi untuk informasi. Dan yang terakhir, demand revelation model. Nah, pada model ini mampu memenuhi
kebutuhan revisi keyakinan dan motivasi dengan mendorong agen mengungkap informasi secara jujur. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan analytical agency paradigm. Paradigma agensi sendiri terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu analytical atau principal agen yang bersifat matematis dan positif agensi yang bersifat empiris. Keduanya sebenarnya membahas masalah yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda, sehingga sering menimbulkan perbedaan pandangan. Pada pendekatan analytical sering dianggap terlalu bergantung pada matematika, sedangkan pada pendekatan positif dianggap kurang terstruktur. Paradigma analytical agency ini berakar dari pemikiran Coase yang melihat perusahaan sebagai kumpulan kontrak atau yang biasa disebut nexus of contracts. Dalam hubungan agensi terdapat dua pihak, yaitu prinsipal sebagai pemberi wewenang dan agen sebagai pelaksana. Masalah muncul karena adanya konflik kepentingan, di mana masing-masing pihak ingin memaksimalkan kepentingannya sendiri. Ada dua masalah utama dalam teori agensi, yaitu yang pertama adverse selection, yaitu ketika agen memiliki informasi lebih sebelum kontrak dibuat. Kedua, moral hazard, yaitu ketika perilaku agen setelah kontrak sulit diawasi sehingga bisa terjadi penyimpangan. Untuk menganalisis masalah ini digunakan model yang mempertimbangkan berbagai faktor sebagai distribusi informasi, fungsi produksi, pilihan tindakan agen, serta sistem kontrak dan pembayaran. Nah, solusinya adalah dengan membuat kontrak yang optimal yang mencakup insentif, pengawasan, sehingga kepentingan prinsipal dan agen bisa selaras dan menghasilkan keputusan yang optimal. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan positive theory of accounting. Jadi teori ini didorong oleh kritik Johnson yang menganggap bahwa penelitian akuntansi terlalu normatif. Johnson berpendapat bahwa akuntansi seharusnya dikembangkan sebagai teori yang bisa menjelaskan dan memprediksi praktik nyata. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen dengan melihat perbandingan biaya dan manfaat dari berbagai metode akuntansi. Teori ini juga berasumsi bahwa pihak-pihak seperti manajer, investor, dan regulator bersifat rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, pilihan metode akuntansi didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat. Teori positif memakai dua landasan utama, yakni agensi teori dan contracting cost theory, di mana teori agensi yang menganggap perusahaan sebagai nexus of contract, yang artinya perusahaan merupakan jaringan kontrak antara berbagai pihak, seperti manajer, pemegang saham, dan kreditor. Dan yang kedua, teori biaya kontrak, yang menjelaskan bahwa informasi akuntansi berfungsi untuk memonitor dan menegakkan kontrak dan mengurangi konflik kepentingan, misalnya antara pemegang saham dan obligasi. Biaya kontrak meliputi biaya transaksi, agensi, informasi, negosiasi ulang, dan kebangkrutan. Dalam teori ini juga dikenal 3 hipotesis utama. Pertama, bonus plan hipotesis, di mana manajer cenderung meningkatkan laba untuk mendapatkan bonus yang lebih besar. Yang kedua, debt equity hipotesis, yaitu perusahaan dengan utang tinggi cenderung meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran kontrak. Dan yang ketiga, political cost hipotesis, yaitu perusahaan besar cenderung untuk menurunkan laba untuk menghindari tekanan politik atau regulasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai evaluation of positive approach. Jadi pada pendekatan positif dalam akuntansi bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi dengan melihat faktor-faktor rasional yang memengaruhinya. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan normatif karena fokusnya pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya. Awalnya pendekatan ini dianggap menjanjikan karena dapat menghasilkan banyak topik penelitian dan relevan dengan perkembangan standar akuntansi. Namun pendekatan ini juga mendapat banyak kritik, antara lain yang pertama dianggap keliru karena mencampur adukan fenomena yang berbeda dalam akuntansi. Yang kedua disebut bukan benar-benar teori positif, melainkan hanya pendekatan empiris biasa. Dan yang ketiga terlalu fokus pada prediksi, meskipun penjelasannya belum tentu benar. Dan yang keempat tidak memiliki metode ilmiah secara ketat, karena kurang melakukan pengujian yang bisa membuktikan kesalahan teori.
Dan yang kelima, mengandung bias nilai dan cenderung mendukung kepentingan tertentu. Kritik lain menyebutkan bahwa teori ini kurang memiliki dasar nilai yang kuat, dukungan ilmiah yang lemah, dan kontribusinya dianggap terbatas.